I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. Halo teman-teman, kembali lagi di Memvlogi Diri. Apa kabar nih semuanya? Dan hari ini saya pengen ceritain tentang Orkes Pensil Alis kemarin. Pakai ini ya, biar seru ya, biar hiu ya. Aduh. Shark, dulu, baby shark. Wait. Jadi kemarin saya tampil di Synchronize sama Pestapora dan mau ceritain gimana serunya, gimana halangan-halangannya. Jadi selamat datang di Memvlogi Diri hari ini. Jadi kemarin itu pas mau tampil di Synchronize, emang siangnya kita ke mall dulu ya, karena beberapa hari sudah tidak ke mall, kayak cuma sehari lah tidak ke mall. Jadi ke mall sama istri sama anak. Dan kebetulan si Mukti Entut juga itu vokalis Orkes Pensil Alis yang satunya, dia nitip buat beliin tamborin di mallnya. Ya udah buat tampil malamnya kan, ya udah saya beliin. Udah dari mall tuh saya kondangan dulu karena sebelum tampil, jadi Opa itu tampilnya kalau nggak salah jam setengah 10.45 kalau nggak salah tuh 10.45. Dan saya ada kondangan si Desi Genoveva, si Desi JKT ya kan, dulu Desi JKT. Nah habis kondangan baru berangkat ke panggung Synchronize. Nah habis itu kita berangkat, istri saya pulang sama anak saya berangkat. Nah tapi di tengah jalan tiba-tiba tamborinnya masih ketinggalan di mobil saya. Saya kan naik mobil adik saya tuh. Padahal itu udah dibeli kan dari siangnya gitu. Nah untungnya belum jauh, udah kita susulin tuh mobilnya. Padahal udah lumayan mepet. Udah akhirnya udah dapet tamborinnya, kita berangkatlah ke Synchronize tuh Pestapora. Di tengah jalan juga lapar banget ya kan. Untung masih ada makanan sisa siang tuh. Saya makan gitu udah lumayan kepotong, udah mulai agak bau lah, udah agak ada laler sama belatung. Enggak lah ya, enggak, cuman kayak ada singa doang sih. Kasihan. Udah tuh saya makan karena saya inget banget gitu. Waktu Synchronize yang tahun lalu itu saya lapar banget. Jadi udah saya tampilnya siang, nggak siang sih, sore-sore jam 3:30 dan sini. Enggak, oke. Udah tampilnya apa? Lihat aja, oke. Udah tampilnya jam 3:30 sore gitu, keadaannya masih panas banget. Udah gitu saya belum makan tuh karena waktu itu juga buru-buru gitu, belum nemu makan juga. Wah, habis itu tampil, itu kan mana panggungnya panggung terbuka gitu kan, nyengat banget gitu. Waduh, di lagu terakhir itu saya kayak hampir mau pingsan gitu. Saya udah tiduran aja di panggung gitu. Untung ada banyak teman-teman gitu yang nonton, ada Bang Uus, ada yang lain-lain lah. Saya minta tolong buat nyanyi tuh lagu terakhir waktu lagu Kipas Angin Kesedot Sampah itu. Udah tuh. Saya nggak mau itu keulang lagi gitu, walaupun sekarang tampilnya malam ya. Ya udah saya makan biar kuat. Sampailah saya di panggungnya di JI Expo gitu. Dan sempat kebingungan juga nyari pintu masuknya.
karena lumayan rame gitu kan dan parkiran juga nggak ada, tapi akhirnya dapet dan udah masuk. Di situ saya ketemu sama teman-teman yang lain yang dari Jogja. Jadi teman-teman Orkes Pensil Alis itu dari Jogja, mereka naik mobil ke Jakarta gitu. Nah ini band yang sungguh luar biasa ya, vokalis sama gitarisnya di Jakarta, terus yang lainnya di Yogyakarta. Jadi kita tuh latihannya juga kemarin, yang lain pada latihan, saya nggak latihan gitu. Cuman saya dikasih tahu aja kita bakal mainin ini, terus nyambungnya kayak gini. Ya udah sekadar itu doang. Jadi ya udahlah, ikhlasin aja gitu gimana mainnya gitu ya. Udah di situ ketemu sama Mas Kancil, Mas Uta gitu. Kita juga hari itu masih dibantuin sama Mas Dacong, drummernya drummernya Festivalis, karena si Tito entah kemana ya. Tito kalau menonton video ini tolonglah kembalilah ya. Have some coffee. Oh, jalan ya. Mengevlog juga? Mengevlog juga? We have some coffee. We have some coffee dari Itali buatan kami. Ngobrol-ngobrol, sempat ketemu juga sama beberapa teman-teman gitu, senior-senior, ketemu sama Mas Upi, Tuan 13, Bang Upi, respect sekali. Tapi saya nyesel banget karena nggak datang cepet, karena saya tuh penasaran banget pengen nonton Bang Upi. Tadi jam 8. Ya, aku tangan dulu. Ada posting pertama di speed. Dari kamar ya? Iya, siap. Itu pengen banget di konser-konser tuh nonton Bass Boy, itu pengen banget. Nah itu belum pernah nonton, tapi semoga besok Pestopora bisa nonton ya. Dan juga udah tuh ketemu Bang Upi, ketemu Kang Sule juga, karena kebetulan Kang Sule main sama Rizky Febian gitu ya, Bang Rizky Febian, ketemu sama Rizky Febian juga. Jangan lupa subscribe ya YouTube-nya dia. Ya, sama SL Media. Sama SL Media. Ya. Siap, Kang Sule. Udah tampil. Oh belum ya, Moy? Saya bagian vokal panggung. Sama, saya juga. มื่อไหร่เรื่องไหนเริ่มพักลงมาเริ่มมาngeri musisi. Sule pelawak. Kenapa dikit situ? Tapi saya tuh agak minder gitu karena di situ isinya semua musisi semua gitu kan. Orang saya jalan aja nunduk, kepentok aku juga. Saya jalan tuh kayak minder gitu, cuman kenal lah beberapa gitu, ada penyanyi-penyanyi yang lain juga, ada ketemu Kak Anka juga, Kak Anka, terus ketemu Bang Reza Candika sama Kak Anka kayaknya ngisi di beberapa panggung di sana. Udah tuh akhirnya kita udah disuruh buat siap-siap tuh buat loading barang-barang alat-alat ke panggung, tapi masalahnya Mas Dacong itu susah banget dihubungin. Kayaknya karena dia lagi ngobrol sama teman-teman ya yang ada di Synchronize gitu kan, teman-teman musisinya ya. Kalau dia kan emang bener-bener musisi gitu ya. Jadi itu pas diteleponin kan di sana susah juga kan, susah juga sinyal. Jadi pas diteleponin tuh susah banget gitu Mas Dacong. Nah akhirnya tuh kayak beberapa saat sempat panik gitu. Waduh gimana nih kalau nggak ada Mas Dacong? Apa suruh Bang Kicuy aja gitu kan? Karena kita juga dibantuin sama Bang Kicuy buat di FOH-nya ya, di tempat buat nyeting soundnya. Udah akhirnya kita ketemu sama Mas Dacong tuh setelah beberapa saat aman. Kita mau ke backstage-nya, bukan backstage, mau ke panggung yang kita jalan. Nyanyi dulu dong, nyanyi. Kucing wangi pada kucing. Aduh, rit. Tolong dong Mas, fotoin buku-buku. Berangkat pakai apa ya, Bang? Dia nanti di mana, Bang? Ambil.
itu waktu itu tuh Dewa lagi main. Jadi Dewa itu harusnya tuh dia main sampai jam berapa ya? 11 ya, 11.30 ya. 11.30-an kalau nggak salah gitu. Nah, terus agak lebih karena emang dari sebelum-sebelumnya itu udah mundur tuh waktunya, dari Noah juga udah mundur. Jadi kan panggung kita tuh hadap-hadapan. Jadi yang di sini panggung besarnya, panggung besar banget. Di sini yang panggung getarnya, panggung orkes gitu. Kebetulan di panggung orkes ini, orkes spesialis yang jadi headlinernya gitu. Jadi waktu Dewa main tuh, wow di sini rame banget orang-orang, bener-bener rame gitu. Udah gitu tuh, pas udah mau ending lagu tuh kita udah disuruh siap-siap ya. Kita udah suruh naik ke panggung gitu. Saya masih naik ke panggung tuh, saya kira kan ya Allah nih gimana nih kalau orang-orang pada bubar nih habis nonton Dewa gitu kan. Pada kemana? Karena kan masih ada banyak panggung-panggung yang lain lagi gitu kan. Nah ternyata itu pas Dewa lagu-lagu terakhir itu orang-orang tuh udah pada ngumpul tuh di depan panggungnya Orkes Pensil Alis. Sponsor channel ya. Nggak nyangka juga gitu karena mereka mau nungguin kita gitu. Bahkan pas Dewa bawain lagu terakhirnya tuh saya udah naik, udah saya kayak ngelit karaoke gitu ke orang-orang gitu ya. Udah tuh pas Dewa selesai, orang-orang udah pada rusuh juga gitu kan. Buat nungguin Orkes Pensil Alis gitu ya, kayaknya lebih kepada bubaran sih. Jadi minggir ngapain sini gitu. Udah tuh akhirnya kita main manggung gitu. Ternyata antusiasmenya luar biasa sekali. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe, I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. Banyak banget congkoy mania yang terjogedi nggak lupa diri gitu. Tapi juga saya pengen ngingetin ya, karena kemarin tuh ada kejadian yang buat saya cukup kesel juga gitu. Jadi kan biasanya kan kalau kita Orkes Pensil Alis pas manggung itu anak-anak komik pada naik ke atas panggung kan. Nah kemarin itu kita kecolongan gitu. Jadi ada orang, nggak tahu dia penonton gitu ya, Bang kalau misalnya Anda menonton gitu ya, kayaknya dia juga dalam keadaan mabuk gitu ya. Nah di depan ini semuanya tuh yang komik-komik ngira itu anaknya Opa gitu, yang anak-anak Opa ngira itu teman-temannya komika gitu. Jadi nggak tahu gitu ya, udah dia dibiarin aja di panggung. Sampai ada satu momen yang bikin saya kesel banget, dia lepas celana gitu, lepas celana ke penonton gitu. Langsung ditarik tuh sama anak-anak, disuruh turun tuh. Itu bukan, kita benar-benar nggak kenal ya teman-temannya. Ya pokoknya kalau nonton Orkes Pensil Alis joget-joget boleh, tapi jangan berlebihan lah ya sampai buka-buka celana gitu. Kecuali kamu buka celana, kamu kulitin tubuh. Jangan ding ntar di YouTube dia. Pokoknya waktu itu seneng banget gitu. Kita tuh jadi dikasih waktu sebenarnya 45 menitan. Cuman gara-gara Dewa udah waktunya mepet, dan abis kita juga itu masih ada Naif ya. Naif tapi bukan Naif yang main. Jadi teman-teman artis, teman-teman penyanyi pada bawain lagu-lagu Naif gitu. Jadi waktu kita mepet banget. Sampai akhirnya kita tuh kayak cuma bawain 5 lagu apa berapa gitu. Sempat mau bawain lagu Budak Engagement ya, cuman salahnya saya adalah saya kasih setup
di awal gitu ya, teman-teman nih kita mau bawain lagu baru, kalau misalnya nanti nggak suka di stop aja gitu kan. Dan tahu saja penonton-penonton di sana try to be funny gitu kan. Jadi mereka, saya belum nyanyi sudah minta stop, padahal itu lagu bagus banget bro. Bagus. Sekat MC. Pagi buta, kamera sudah ready, lighting nyala, siapa ekspresi, angka-angka tujuan utama, posisi bonus pribadi. Desesperación, segelas kopi, oh kartu padaku. Udah. Hei, kalian itu harus mendengar suara rakyat. Rakyat bilang jelek, tandanya jelek. Bagus apa jelek? Itu dia. Menurut saya ya, menurut saya. Tapi banyak yang bilang bagus gitu ya, banyak yang bilang bagus dan asik gitu, nadanya asik. Kan ada juga beberapa lagu yang pernah diluncurkan juga itu tidak asik ya menurut saya ya. Kalau itu menurut saya asik lah ya. Jadi nanti pasti Pesta Pora akan kita bawakan, mau di stop, mau di apa, kita gedein volumenya, bodoh amat, bodoh amat. Mau dilempar beling, bodoh amat, saya akan bertahan gitu. Dan udah tuh kita nggak jadi bawain lagu Budak Engagement, tapi kita bawain lagu Binasrul. Ini dia lagu terbaru kami, Binasrul. Semua bikin putaran yuk. Ada lagu di stop di tengah lagu. Binasrul. Semuanya. Pernah di penjara. Dia di penjara karena dia telah mencuri perhatian. Binasrul. Binasrul adalah seorang vegetarian. Binasrul sering sarapan memakan daun pintu. Lagu-lagu lainnya gitu, dan semua lagu-lagu itu dinyanyiin dengan apa ya, bareng-bareng semuanya nyanyi gitu, nggak nyangka banget. Karena kan saya ngelihatnya tuh kalau di acara stand up gitu ya, saya sih yakin gitu anak-anak stand up sama penonton-penonton stand up udah pada tahu lah, udah pada tahu Orkes Pensil Alis gitu, udah pada tahu lagu-lagunya juga gitu. Tapi ternyata tuh saya lihat tuh banyak banget kayak orang-orang yang nggak, jarang lihat lah penonton stand up, bukan penonton stand up kayaknya, emang penonton sinkronis aja, dan mereka pada nyanyi gitu, pada joget gitu, dan itu ya senang banget sih ya. Tapi ternyata banyak juga yang hafal gitu, itu sangat menyenangkan sekali sih buat saya. Udah Sela lah, udah kayak Sela lah. Enggak. Maksudnya kita nyanyi kan kadang tuh kalau penyanyi tapi penontonnya nggak ada yang nyanyi, kayak misalnya kita bawain lagu baru nih, bawain lagu baru penonton nggak ada yang nyanyi, itu kayak rasanya sepi banget gitu. Tapi kalau pas sinkronis itu ya udah banyak gitu yang tahu lagunya gitu. Terutama kayak Kipas Angin di Sudut Sampah, karena itu emang Kipas Angin di Sudut Sampah doang sih liriknya. Kalau itu kayaknya semuanya bisa nyanyi ya. Di Jakarta ketemu janda, katanya jadi cawapres, taunya cuma bercanda.
sangat menyenangkan sekali lah kemarin panggung Synchronize. Semoga di situ banyak yang lebih mengenal Orkes Pensilalis, kita lebih banyak panggung-panggung. Sebenarnya udah lumayan ada tawaran-tawaran, cuman mepet jadwalnya, ada yang gara-gara jadwal saya, jadwal Mukti gitu. Semoga kita bisa ketemu di panggung-panggung. Doain juga nih Orkes Pensilalis pengen ngadain tour juga. Dan yang paling terdekat itu adalah panggung Pesta Pora. Nanti di situ kita akan nyanyi bareng. Jadi buat teman-teman, terima kasih yang sudah menonton video ini. Dan jangan lupa, salah. Terima kasih. Assalamualaikum.